Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih dapat melanjutkan melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Silakan amati, perhatikan, dan lihat materi yang akan Bapak sampaikan. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu kembali untuk mempelajari dan melanjutkan pelajaran kita tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Si tema yang sama di pertemuan yang ketiga ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan pertama dan kedua, bahwa ciri-ciri anak soleh adalah pertama, memiliki perilaku jujur. Yang kedua, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang ketiga ini adalah menghargai sesama manusia. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna. Memahami makna saling menghargai sesama manusia, mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Selanjutnya, menunjukkan sikap saling menghargai sesama manusia. Perhatikan gambar berikut. Gambar 7 orang siswa yang sedang belajar kelompok. Jadi adu argumentasi, berbeda pendapat, dan mereka saling menghargai perbedaan pendapat yang ada di dalam diskusi. Inilah cerminan seorang anak yang pandai dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di kelompok diskusinya. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Semenjak adanya manusia pertama, itu Nabi Adam alaihissalam, kemudian berkembang sampailah pada kita. Perjalanan panjang manusia dari Adam sampai sekarang tentu menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan di antara manusia yang ada. Karena Allah sendiri sudah menciptakan manusia itu dari berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, berambut lurus. Semua itu tidak ada yang serupa atau sama. Demikian juga kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari berbagai macam agama dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai.
Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah telah menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi Allah hanya melihat ketakwaan kita, bukan latar belakang suku bangsa, agama, adat istiadat, latar belakang sosial kita, tapi Allah melihat ketakwaan kita. Berikut adalah perbedaan-perbedaan yang harus kita hargai di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama, perbedaan pendapat. Walaupun kita masih saudara kandung, apalagi berbeda orang tua atau teman ya, tentu perbedaan pendapat itu akan selalu ada. Karena kita berlatar belakang keluarga, berlatar belakang pendidikan, berlatar belakang pengalaman yang berbeda. Tentu akan memandang sesuatu itu juga dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam hal berpendapat bukan untuk memicu konflik atau memicu perpecahan, tapi untuk saling menghargai perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Hal yang sangat lumrah dan wajar di setiap diskusi, di setiap pembicaraan itu ada hal yang berbeda pendapat. Oleh karena itu, perbedaan itu sesuatu yang wajar dan kita harus menghargai pendapat teman-teman kita yang mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, menghargai perbedaan agama. Di bangsa kita, bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang diakui adalah 6 agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Serta ada juga kepercayaan. Masing-masing agama itu tumbuh subur dengan saling hidup rukun, saling menghargai perbedaan-perbedaan agama. Perbedaan agama bukan untuk saling mengejek antara satu dan agama lainnya. Kita mempersilahkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang tidak boleh itu kita mengikuti ibadah agama orang lain, tapi saling bekerja sama dalam hal sosial kemasyarakatan. Karena kita terlahir dan besar di Indonesia yang sudah ada berbagai macam agama. Agama kita Islam tidak menganjurkan untuk saling menghina dan mengejek agama orang lain. Kita menghargai perbedaan-perbedaan itu sebagai suatu keniscayaan. Yang kita perkuat adalah keyakinan agama kita dan menghargai agama orang lain. Selanjutnya, menghargai perbedaan warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal, bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa untuk saling kenal mengenal, untuk saling menghargai maksudnya. Bukan untuk saling membenci, saling mengolok-olok,
saling membuli, saling menjatuhkan, sehingga akan timbul perpecahan dan konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Kita sebagai seorang siswa memulai diri kita untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dan menjaga lisan kita untuk tidak menjelek-jelekan, untuk menghina perbedaan-perbedaan yang ada. Kita berusaha berpikir dewasa dan berpikir toleran dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keempat, menghargai perbedaan derajat sosial. Kita terlahir dari keluarga dan orang tua yang derajat sosialnya tinggi, dilarang untuk menghina dan merendahkan derajat sosialnya yang rendah. Begitu juga ketika kita berasal dari derajat sosial yang rendah, jangan merasa minder. Tetap kita mempunyai rasa kepercayaan diri dan saling menghargai antara perbedaan derajat sosial. Yang kaya menyayangi yang miskin menghormati yang kaya. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Dengan sikap saling menghargai ini, sikap toleran, akan tercipta kerukunan hidup yang harmonis, damai dan sejahtera. Karena agama kita mengajarkan, kita membawa rahmatan lil alamin, berkah rahmah untuk seluruh alam, bukan hanya pada manusia tapi juga pada seluruh alam. Mudah-mudahan dengan kita mampu menghargai perbedaan-perbedaan ini, kita akan menjadi anak yang tumbuh dalam sikap toleran yang tinggi, selalu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, dan menjadikan kita menjadi anak yang selalu membawa kepada kedamaian, menjadi contoh di lingkungannya kita masing-masing bahwa kita adalah anak yang pandai menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Itulah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya, bisa ambil kita hikmahnya untuk bekal kita hidup di masyarakat, jadi contoh diri kita dan keluarga kita, keluarga yang saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Sebelum kita akhiri, ada tugas mandiri mengerjakan soal, hanya menulis jawabannya saja yang tepat di buku tulismu, lalu foto dan kirim kepada gurumu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan lancar. Sebelum kita tutup, mari kita baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang berbahagia, terima kasih sudah belajar bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kita memiliki manfaat yang besar dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.